Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin dan memberkati kami sehari lewat sehari, sehingga pada hari ini kami boleh bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya melalui renungan ini kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang satu pokok, yaitu Tuhan Yesus memanggil Matius menjadi muridnya. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, kemudian Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17, kemudian Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kita hanya akan membaca di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Demikian Alkitab mencatat. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfius, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, dari nas yang kita baca yang mencatat Tuhan memanggil Matius menjadi muridnya, ada beberapa pelajaran yang boleh kita peroleh. Yang pertama, peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh yang digotong oleh 4 orang di kota Kapernaum di tepi danau Galilea. Kita tahu bahwa kota Kapernaum ini juga adalah kota kampung halaman Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kota Kapernaum adalah kota yang cukup besar. Di situ ada kem-kem prajurit atau tentara Romawi. Itu adalah jalur perdagangan pada waktu itu. Jadi banyak pedagang ada di sana. Yang kedua, Tuhan Yesus menelusuri jalan pantai danau Galilea itu, dan banyak sekali orang yang menjadi pengikutnya, mendengar apa yang diajarkan. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus melewati rumah atau pos bayar cukai atau pajak, di situ ada seorang pemungut cukai yang sedang mengumpulkan cukai atau pajak yang melewati jalan raya itu. Namanya adalah Lewi. Lewi ini juga
mempunyai nama yang lain yaitu Matius. Kita tahu bahwa pemerintahan Romawi memungut cukai atau pajak dari seluruh jajahannya, yaitu pajak untuk barang-barang perdagangan, pajak hasil bumi, pajak peternakan, dan pajak untuk orangnya atau penduduknya. Jadi orang Romawi memungut pajak dari seluruh jajahannya. Yang kedua kita lihat di sini. Orang Romawi atau pemerintah Romawi, dia mengumpulkan pajak atau cukai ini, dia borongkan kepada seseorang. Jadi kalau ada seseorang yang kaya, dia dapat mengajukan permohonan ke pemerintah, lalu pemerintah Romawi akan menetapkan jumlah yang harus dia bayar. Jadi orang kaya ini memborong seluruh pajak yang akan dipungut oleh Romawi ini. Kemudian orang kaya ini dapat mengambil atau memungut pajak dari masyarakat. Jadi demikian pemerintah Romawi tidak usah pusing-pusing kepala untuk memungut pajak atau biaya cukai dari masyarakat secara pribadi-pribadi. Dia hanya borongkan kepada seseorang dan orang inilah yang akan memungut pajak atau cukai dari masyarakat. Nah, saudara sekalian, jadi orang Yahudi pada waktu itu kan mereka dijajah oleh orang Romawi. Jadi mereka terpaksa harus bayar kepada pemerintahan Romawi ini. Orang-orang Yahudi sangat tidak suka membayar pajak ini. Kenapa, saudara sekalian? Ada dua hal yang mereka tidak suka. Yang pertama, pajak ini atau cukai ini dibayar kepada pemerintah Romawi yang notabene-nya bukan orang Yahudi. Di mereka, orang Yahudi menganggap pemerintahan Romawi ini adalah kafir. Sehingga mereka tidak suka pajak yang dikumpulkan itu dibayar kepada pemerintah yang bukan Yahudi. Yang kedua, para pemungut cukai ini yang sudah membayar sejumlah uang kepada pemerintah, lalu mereka memungut biaya pajak yang tinggi dari masyarakat, sehingga mereka dengan cara demikian mendapat kekayaan yang berlimpah-limpah. Nah, oleh sebab itu orang-orang Yahudi itu, apalagi itu pemimpin-pemimpin agama mereka, menganggap pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa besar, orang yang berdosa berat, yang harus dihukum di dalam api neraka. Oleh sebab itu, masyarakat pada waktu itu adalah sangat tidak suka, bahkan benci kepada orang-orang yang memungut cukai ini. Nah, saudara sekalian, Matius atau Lewi ini tinggal di Kapernaum. Tentu seluruh penduduk kota Kapernaum ini sudah mengenal dia. Maka itu ketika Tuhan Yesus melewati di depan kantornya, dia sedang ada di situ. Nah, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia, lalu Yesus berhenti, lalu Yesus berkata kepada dia, "Ikutlah aku." Nah, saudara sekalian, kita mengatakan ketika Matius atau Lewi ini dia mendengar panggilan Tuhan Yesus, dia segera menjadi pengikut Yesus. Mungkin sekali sebelumnya dia itu sudah pernah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Artinya dia sudah mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus berhenti di kantornya dan memanggil dia supaya dia menjadi muridnya, maka si Matius ini atau Lewi ini segera menjadi pengikut Yesus. Saudara sekalian,
Kita harus tahu bahwa Matius ini atau Lewi ini adalah pemungut cukai. Dia adalah orang yang kaya karena dia profesinya sebagai tukang pajak, maka dia mendapat kekayaan dari pajak yang dia pungut dari masyarakat itu. Walaupun masyarakat tidak suka kepada dia, tetapi dia orang yang kaya. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil dia, dia segera meninggalkan pekerjaannya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Perlu kita mengerti bahwa bagi Matius menjadi pengikut Yesus itu bukanlah suatu hal yang gampang. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan pekerjaannya yang notabene-nya begitu gampang mendapat duit. Nah, sekarang dia harus tinggalkan. Dia juga tidak bisa kembali lagi menjadi pemungut cukai. Kalau dia tinggalkan profesinya itu, dia tidak ada kesempatan lagi kembali menjadi pemungut cukai. Tidak seperti Petrus dan lain-lain adalah nelayan. Kapan saja mereka bisa balik lagi menjadi nelayan. Tapi Matius itu tidak bisa. Kalau sekali dia tinggalkan pekerjaannya itu, dia tidak bisa lagi kembali menjadi pemungut cukai lagi. Jadi boleh katakan di antara murid-murid Tuhan Yesus, dia adalah orang yang paling berkorban untuk menjadi pengikut Yesus. Dan yang kemudian kita lihat satu hal. Setelah dia menjadi pengikut Yesus, maka dia mengadakan perjamuan besar di rumahnya. Dia mengundang kawan-kawannya sesama pemungut cukai. Dan dikatakan orang-orang yang berdosa yang ada di kota itu datang bersama-sama untuk menikmati perjamuannya. Kenapa dia mengadakan perjamuan pun itu? Saya rasa setidak-tidaknya ada 3 penyebab atau sebabnya ya. Alasannya. Yang pertama, dia ingin menghormati Tuhan Yesus. Jadi dia mengadakan pesta perjamuan itu adalah menghormati Tuhan Yesus. Kedua, melalui kesempatan itu dia ingin mengumumkan kepada kawan-kawannya, kepada masyarakat, bahwa sekarang dia sudah bertobat. Sekarang dia tidak lagi menjadi pemungut cukai. Jadi merupakan suatu kesaksian kepada masyarakat bahwa dia sekarang adalah murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, dia ingin memberi kesempatan kepada kawan-kawannya untuk mendengar firman Tuhan, Injil keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia mengumpulkan kawan-kawannya, teman-temannya yang sesama pemungut cukai, yang dianggap oleh orang bahwa mereka adalah orang yang berdosa yang harus dihukum api neraka. Maka dia mengambil kesempatan mengundang mereka, lalu mengundang Yesus bersama mereka untuk mendengarkan Injil keselamatan. Jadi dia membuka kesempatan kepada teman-temannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, kemudian kita baca. Ketika mereka sedang dalam pesta atau perjamuan makan di rumah Lewi atau Matius ini, saudara sekalian, datanglah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan makan bersama dengan orang-orang berdosa, lalu mereka bersungut-sungut. Mereka tidak mau makan, mereka datang hanya mau melihat apa yang terjadi di rumah Lewi ini. Tetapi mereka tidak mau makan karena mereka menganggap diri mereka adalah orang suci.
yang tidak boleh makan bersama pemungut cukai ini. Oleh sebab itu mereka menyalahkan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak berkata langsung kepada Yesus. Tetapi mereka berkata kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Mengatakan, mengapa kamu makan bersama-sama dengan pemungut-pemungut cukai itu? Saudara sekalian. Jadi mereka ingin mendiskreditkan Tuhan Yesus. Ya, mengapa Tuhan Yesus yang dianggap sebagai nabi, sebagai orang yang suci, sebagai orang yang diutus oleh Allah, kok mau makan bersama dengan orang-orang yang berdosa itu? Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar itu, lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus mengumumkan, memberitahukan kepada mereka bahwa Dia datang bukanlah mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara sekalian, sebenar-benarnya kita semua adalah orang yang berdosa. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menganggap diri mereka orang yang benar. Padahal di depan Tuhan, kita semua adalah orang yang berdosa. Maka kita semua orang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia ini justru adalah untuk menyelamatkan kita. Dengan mati di kayu salib, menanggung dosa kita, orang yang berdosa. Saudara sekalian, Yesus datang adalah untuk kita semua, orang-orang yang berdosa. Kita di hadapan Tuhan adalah orang yang berdosa. Di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang benar. Karena segala kebaikan kita di hadapan Tuhan, kita mengatakan seperti kain-kain yang buruk, saudara. Tidak ada sesuatu yang baik yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita, saudara sekalian. Tuhan memanggil Matius, orang yang dibuang atau dihina oleh masyarakat, tapi Tuhan panggil dia menjadi pengikutnya. Saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Matius ini di antara murid Yesus, dia adalah orang yang paling tinggi pendidikannya. Karena tidak gampang menjadi seorang pemungut cukai. Dia harus pintar tulis, dia harus pintar menghitung. Oleh sebab itu Tuhan pakai dia. Akhirnya saudara sekalian, kita tahu bahwa Injil Matius di dalam Alkitab kita adalah ditulis oleh Matius ini, yang notabene-nya adalah seorang pemungut cukai yang dianggap sampah, orang yang berdosa oleh masyarakat. Tapi Tuhan panggil dia menjadi muridnya dan memakai dia untuk menulis Injil Matius ini. Kiranya Tuhan menolong kepada kita, saudara sekalian. Kita semua orang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi justru Tuhan mau panggil kita. Dan Tuhan mau memakai kita menjadi alat di dalam tangannya. Menjadi berkat bagi orang lain. Seandainya Matius tidak menjadi pengikut Yesus, dia akhirnya menjadi seorang kaya saja. Paling-paling begitu. Tetapi setelah dia menjadi pengikut Yesus, Tuhan pakai dia sehingga dia boleh menulis riwayat Tuhan Yesus di dalam Injil Matiusnya, menjadi berkat kita sampai hari ini. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita mengetahui bahwa Yesus datang mencari orang yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan mau menolong kita, menyelamatkan kita. Yesus mau menjadi sahabat bagi orang-orang yang berdosa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika Engkau datang di dunia,
Engkau bertemu dengan Matius, seorang pemungut cukai, dan engkau memanggil dia menjadi murid-Mu. Saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun di masyarakat, Matius ini adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan, engkau mengasihi dia. Engkau memanggil dia, dan kami melihat bagaimana responnya. Dia segera meninggalkan profesinya. Dia meninggalkan pekerjaannya yang memberi dia kekayaan. Tetapi ya Tuhan, dia tinggalkan semuanya. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi pengikut Engkau yang mau juga meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kami menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di masa pandemi virus COVID ini ya Tuhan, kami mohon Engkau kuatkan iman kami supaya kami tetap setia kepada Engkau. Dan lindungilah kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kami selalu menikmati suatu hidup yang bahagia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Sampai berjumpa lagi.